Ini saya bisa loh, diundang asik pengajian, amplopnya token ya, Pak. Enak wis. Jadi pengen masuk surga harus husnul khotimah, pengen husnul khotimah harus istiqomah, pengen istiqomah perjuangan harus lancar harus dimulai dengan ekonomi yang mapan. Saya mengasih Gus Miftah 4 miliar token. Ini sekarang kita lagi mau ke rumah Gus Miftah. Nanti apa yang kita bicarakan? Ketemu lagi di The Hermansyah. Ini sekarang saya datang ke salah satu guru saya, sahabat saya juga, yaitu Gus Miftah di Omah Asa. Tepuk tangan untuk saya. Jadi guys, ini ada hal yang cukup menarik untuk didiskusikan dengan beliau ini, karena beliau adalah salah satu kiai muda yang memiliki pemikiran yang cukup maju. Jadi kita berdua, ini kebetulan Mas Ilung hadir ikut. Ini adalah salah satu ketua umum, Ketua Asosiasi Developer Kripto Indonesia. Jadi kita diskusi hari ini adalah mempertanyakan sebenarnya kripto itu bagaimana menurut pandangan Gus Miftah. Jadi itu yang akan kita diskusikan hari ini. Jadi pertanyaannya Gus, kulon wun Gus. Jadi pertanyaan kita berdua datang, dan ini sebenarnya bukan pertanyaan saya aja. Hampir seluruh banyak penggemar saya yang sudah bicara di Ngobrol Asik waktu itu tentang bersama Wamendak. Pertanyaannya itu ribuan, sebetulnya posisi kripto ini seperti apa? Pandangan Gus Miftah, monggo silakan Gus. Ya, terima kasih Mas Anang dan Mas Ilung. Kalau saya tidak diakui sebagai kiai Indonesia, minimal saya diakui oleh keluarga asik kira-kira. Tetap masih ada yang mengakui lah. Iya benar. Iya kan? Kalau orang Indonesia tidak mengakui saya kiai, minimal asik mengakui. Iya. Benar. Lah ini menarik ketika kita berbicara kripto ya. Bahkan saya pikir trending topik hari ini ya kripto itu. Betul. Kripto itu. Yang kemudian gara-gara itu menjadi viral, ada sekian banyak pendapat hukum mengenai hukum dari kripto itu. Kita lihat kayak Lembaga Bahsul Masail di Jawa Timur, PWNU Jawa Timur mengharamkan. Kemudian MUI baru-baru ini juga mengharamkan. Kemudian juga Muhammadiyah. Tapi ada yang menarik. Ketika Lembaga Bahsul Masail NU/DIY itu justru menghalalkan. Jadi tetap ada kemudian perbedaan pendapat antara yang menghalalkan dengan yang mengharamkan. Kita lihat kenapa MUI, alasan MUI mengharamkan, Mas. Yes. Saya sempat googling kenapa MUI itu mengharamkan. Salah satu alasannya adalah karena kripto dianggap jenis mata uang tersebut tidak memiliki wujud fisik yang bisa diserahkan ke pembeli, dan akhirnya menimbulkan ketidakpahaman dalam transaksi. Lah, coba kalau selaku asosiasi nih kan, kan gitu Mas kita diskusinya. Betul. Bener nggak alasan itu? Bahwa tidak ada wujud fisik yang bisa diserahkan ke pembeli, dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Ada Gus. Ada. Karena setiap token, koin, NFT itu ada smart contract.
Smart contract itu malah saya sebagai orang muslim bilang ini kayak ijab kabul, kayak akad gitu. Ini mungkin karena belum paham aja semua, belum tahu. Jadi bentuknya tuh ada bahasanya itu bahasa codingan, JSON tapi codingannya. Jadi kalau kita mau lihat token, lihat koin itu nanti lihat smart contract itu kita lihat koin. Di situ coding kelihatan semua. Kelihatan fungsinya ini, jumlahnya segini, itu jelas sekali. Jelas banget. Jelas banget. Banget jelas. Ya kayak ASIC tokennya smart contractnya juga jelas. Tadi baru lolos audit. Wah, Lulus audit. Lulus audit. Lulus audit dari Design Finance. Nah, sementara Mas Anang, ini yang kemudian menghalalkan seperti Lembaga Basul Masail Nahdlatul Jawa Ulama Timur. di Jogja yang Di Jogja, menghalalkan. yang menghalalkan, ya. menghalalkan. Mereka berpendapat bahwa ekonomi merupakan bagian dari ranah hukum Islam yang dinamis. Artinya dinamis kan berkembang terus. Betul. Nah, dinamis. Perkembangan teknologi digital berpengaruh pada perubahan alat tukar. betul. Bentuk komoditas maupun Betul. pola transaksi. Hukum Islam tidak mengatur jenis alat tukar yang harus digunakan. Harus pakai apa sih? Kan nggak ada. Biar Bahwa transaksi jual beli harus menggunakan ini, itu nggak ada. Dalam hukum Islam, jenis alat tukar mengikuti kebiasaan suatu komunitas. mengikuti kebiasaan suatu komunitas. Makanya kalau di Eropa hari ini menggunakan pakai Pound sterling. pakai pound sterling, kalau di Inggris kan, Ya, Amerika, atau pakai euro, di ya, Amerika euro, pakai betul. dolar Amerika, Amerika. Singapura pakai dolar Dolar Singapura. Singapura. Nah, yang tadi saya bilang sama Sanang, saya Muslim, tapi uang saya seneng uang kafir. Iya. Lah saya kalau ngomong ini kemudian teringat Rasulullah pernah mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan persoalan-persoalan dunia yang kamu hadapi. Kamu lebih tahu, Yang lebih tahu dengan yang lebih tahu terhadap Persoalan-persoalan persoalan dunia yang kamu hadapi. Iya gitu loh. Jelas ya? Wow. Nabi ngomongnya jelas ya? Nabi mengatakan seperti itu. Kamu lebih tahulah dengan urusan duniamu. Iya. Kamu lebih tahulah dengan perkara duniamu. Nah, maka termasuk urusan dunia itu apa? Alat tukar Ya. jual beli ini. Makanya kalau kemudian kita lihat alat tukar itu dari masa ke masa itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Oke. Iya kan? Yep. Kalau dulu ini apa namanya di zaman Nabi kita pakai apa waktu itu? Dinar. Dinar dan Atau dirham. kan? Maka saya bilang ini kan sangat dinamis dan sejarah membuktikan itu. Betul. Terkait jenis alat tukar misalnya, di awal kita mengenal dirham dan dinar. Dan mata uang dibuat dari bahan material apa? Logam. Logam. Dan waktu itu antara materinya dengan mata Dengan uangnya. mata uangnya mepodo. Nah, podo nilainya itu loh. Hampir Artinya sama. hampir sama lah. Hampir mirip. Materinya itu dan nilai tukarnya itu masih setara. Setara. Kata dirham dalam bentuk emas. Ya. Oh ya itu kalau dijual harganya segitu Ya, gitu segitu. loh. Iya kan? Betul. Setara. Betul. Kemudian perkembangan zaman kemudian berubah lagi dari dinar dan dirham yang awalnya logam berubah menjadi Kertas. Dan di masing-masing negara ini semuanya berbeda-beda. Di Arab Saudi kita mengenal real. Real. Di Eropa kita mengenal dolar. Dan euro. Euro. Di Indonesia kita mengenal Rupiah. rupiah. Kalau di Jepang kita mengenal yen. Ya kalau saya ketemu Mas Anang, diundang Mas Anang lah. Yen kelingan disangoni yen ora. Yen. Iya benar. Apik iki apik. Ah, ini semuanya ternyata punya masing-masing. Dan antara materi dan itunya nggak setara lagi. Udah nggak sama lagi. Udah nggak setara lagi antara materi dan nilai tukarnya. Berubah. Pergeseran. Bergeser. Kalau tadi dirham sama dinar itu kan dengan logam umpama dijual dalam bentuk itu sama nilainya. Betul. Minimal mendekati. Begitu uang kertas, entah itu apapun mata uangnya, itu antara nilai dan materinya itu udah nggak sama Udah nggak lagi. sama lagi. Uang kertas kok. Uang sekarang gini lah, sama-sama materi bahannya materinya sama Iya. antara dolar dengan rupiah. Iya. Kan jauh banget Jauh. bro itu loh. Jauh. Ya kan? Iya, berubah lagi ya. Sudah berubah lagi. Yang dari logam menjadi kertas. Nilai dolar tidak lagi setara dengan nilai materinya. Kertas hanya beda cap gambar, nilainya beda. Iya. Ya itu kan, yang satu pakai kopeh, yang satu botak, malah mahal yang botak. Itu kan seperti itu. Iya. Ya kan? Yang perlu kita catat, Islam menerima kenyataan itu. Nggak ada yang protes dari dirham dinar kemudian pindah ke Kertas. Mana yang teriak juga nggak ada. Iya. Artinya apa? Islam secara umum menerima kenyataan dan perbedaan karena perubahan zaman itu. Faktanya begitu. Faktanya seperti itu. Nah,
Zaman kan tidak pernah berhenti. Betul, selalu berubah. Manusia selalu berkembang, dinamis, kan? dinamis. Makanya kemudian posisi Islam itu di mana? Posisi Islam itu bukan ketinggalan zaman, tetapi menjaga zaman. Islam itu menjaga zaman. Iya, Islam tidak ketinggalan zaman. Ya. Tapi Setuju, Islam adalah menjaga zaman. Artinya menjaga zaman itu salah satunya adalah bahwa dalam ilmu fikih itu juga ada perkembangan. Betul. Artinya apa? Kitab-kitab kuning itu merupakan kitab yang luar biasa, Dan sampai hari ini saya yakin itu masih cocok. Cuman perbedaan pemahamannya itu yang kemudian menjadi persoalan. Setuju itu. Kan nggak ada. Wong sekarang beginilah, jangankan cuman kitab kuning ya. Ayat saja, Bro. Itu ayatnya sama, melalui kacamata berbeda, itu akan melahirkan tafsir yang berbeda. Contoh begini deh. Ada orang kecelakaan di depan di jalan yang melihat saya sebagai ustadz, kemudian Mas Anang sebagai musisi, kemudian Mas Ilung sebagai maklar. Ini beda, Pak. Pandangan saya begitu, dia tabrakan. Saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kembali kepada Allah. Oh, ustadz kok itu loh. Mas Anang bisa jadi lagu, musisi. Ini kayaknya kalau dilihat dari posisi, kalau dilihat dari posisinya, ini cewek cowok bukan suami istri. Oh, ini jangan-jangan perselingkuhan. Jadi lagu selingkuh. Musisi, maklar beda lagi, Bro. Iya, wah, motornya rusak tapi masih laku nih. Wah, maklar dilawan. Diolah ya Gus. Kan kejadiannya sama, dari sudut pandang yang melihat berbeda, maka akan melahirkan tafsir yang berbeda. Kan begitu itu loh. Zaman tidak mau berhenti. Hari ini setelah sebelumnya logam ditinggalkan oleh kertas, dan hari ini kertas juga mulai ditinggalkan. Dengan apa? Dengan cryptocurrency yang hari ini kita teknologi. Dengan teknologi. Artinya di era ini kemudian uang itu yang dari kertas sudah berpindah ke era digital. Yang kemudian melahirkan satu anak kandung digital yang namanya cryptocurrency. Betul. Jadi kalau kemudian kita mau berbicara halal dan haram, saya pikir harus dilihat secara makro. Termasuk sejarah keuangan tadi itu yang bisa kita perlihatkan. Betul. Sampai di sini Mas ada pertanyaan? Sampai sini kalau dari sejarah yang terjadi itu tersebut, hampir aku susah untuk mau bertanya apapun sudah terjawab dasarnya. Karena ini fundamentalnya kan di situ sebetulnya pikirannya. Jadi cryptocurrency itu kan alat tukar baru yang betul-betul new lah. Gitu. Iya betul. Ini saya pikir kalau di Eropa, kalau di Amerika itu sudah agak terbiasa, Mas. Agak terbiasa. Cuman memang di Indonesia dianggap betul-betul baru. Jangan sampai kemudian fatwa haram itu karena melihat regulasi dan peraturan serta perundang-undangan di Indonesia yang belum siap. Karena menimbulkan sebuah ketidakpercayaan publik. Katakanlah salah satu pengertian publik. Salah satu alasannya itu katanya horor. Ya Kan apa itu horor? Berpotensi menimbulkan penipuan. Kalau pasalnya pasal 378 penipuan. 378. Kalau saya dikasih Mas Ilung, titipkan Mas Anang, nggak dikasih ke saya itu 372 penggelapan. Iya kan? Kripto ini dianggap mengandung unsur horor atau penipuan. Saya pikir begini, sudah ada beberapa negara, walaupun tidak semuanya, mereka sudah punya aturan perbankannya. Betul. Artinya apa? Statusnya kripto itu akhirnya jelas di sebuah negara karena peraturannya itu sudah ada. Lah jangan sampai kemudian di Indonesia itu diharamkan karena regulasi dan perundang-undangannya yang belum siap. Lah kalau seperti itu kasusnya seharusnya apa? Yang dibuat ya regulasinya, bukan diharamkannya. Oke. Loh, pendapat saya bisa salah loh ya itu ya. Saya tidak mengatakan pendapat saya benar. Ini pendapat saya seperti itu. Karena regulasinya kalau nanti sudah siap, justru ini bisa aman ya. Iya. Kalau katakanlah ini tidak bisa diserah terimakan ya umpamanya. Kita juga bisa lihat kalau memang ini mata uang yang uang yang tidak dipercaya oleh dunia umpama, uang yang tidak bisa dipercaya karena mengandung horor. Lionel Messi itu dibeli PSG pakai kripto loh, Pak. Betul. Sekelas Lionel Messi. Arsenal gaji pegawai pakai Bitcoin. Arsenal pakai gaji pegawai pakai Bitcoin kan. Ini saya bisa loh, diundang asik pengajian, amplopnya
Token ya, Bang. Enak wis. Kelihatan tahu-tahu sudah masuk ya. sudah masuk ya, Gus. dikirim. Kalau udah ada aturannya Gus ya. Kalau sudah ada aturannya, regulasinya itu saya pikir kita mendorong pemerintah untuk segera membuat regulasi itu. Oke. Kan begitu. Jadi saya mengatakan bahwa cryptocurrency ini adalah merupakan anak kandung dari teknologi digital yang penggunaannya saya yakin semakin hari semakin intensif. Betul. Sekarang ngomong desa ngomongin kripto loh, Bro. Memang. Iya itu. Ke asas manfaatnya kalau dilihat dari asas manfaat ini yang sekarang karena teknologi dan ini dari satu cara aja ya, satu jalan teori yang sudah dia jalankan bahwa kontrak perjanjian setiap yang terjadi itu tidak dipegang oleh satu institusi, tidak tersentral, tapi ada di mana-mana yang kalau yang di sini dibajak, dirubah tulisannya, ini harus merubah segini nih semuanya dirubah. Lah kalau sentralisasinya kayak sekarang, lah transaksinya kan apa katanya seorang ini doang. Iya. Oh wis bener wis pokoknya ngene ya wis mari. Tapi lah iki gak iso lho, Gus. Saya kemarin bilang begini, aku ketemu teman-teman dari Eropa ya. Mereka bilang begini, Gus, kalau dikit-dikit gini kemudian diharamkan tanpa dasar yang pasti ya, kapan kita sebagai orang Islam yang jadi maju? Jadi kebetulan saya ada teman mu'alaf yang dulu saya Islamkan. Oke, aku yang pernah dulu cerita itu. Dia orang Eropa, dia bilang begitu. Loh, ini perkembangan yang bagi saya cukup menarik gitu loh. Dan saya pikir Islam itu agama yang rasional, dia bilang. Agama yang rasional. Kalau tahu-tahu gini diharapkan dan sebagainya, kita kapan mau bersaing ekonomi kita dengan orang-orang barat, dengan orang-orang negara maju dan lain sebagainya. Ini pendapat mu'alaf seorang ateis gitu loh, dari Eropa yang kemudian dia mencoba memahami itu. Akhirnya saya bilang, ini kesan bukan di Islam, Bro. Saya nggak mau kemudian dia berpandangan jelek terhadap Islamnya. Ya. Nah, ini khas perdebatan soal hukum dalam fikih itu satu hal yang wajar. Toh dari sekian pendapat yang haram juga masih ada ulama yang mengatakan itu halal. Oh, langsung dia bilang, this good, dia bilang. Ini baru keren, dia bilang. Makanya saya cuma pengen melatih dia, jangan sampai kemudian adanya perbedaan pendapat di dalam fikih itu membuat dia kemudian menjadi bingung. Kan lumrah-lumrah saja orang berbeda pendapat, kan juga ilmu kan juga berkembang gitu loh. Maka kalau kesimpulannya saya hari ini adalah ketika berbicara soal cryptocurrency ini, kenapa kok saya mengatakan itu masih oke dan halal ya kalau saya secara pribadi. Dan saya bisa mengatakan pendapat saya ini tidak mutlak benar, Mas ya. Artinya pendapat saya bisa salah. Yang pertama, bagi saya kenapa dia memenuhi syarat baik sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas? Saya punya alasan. Yang pertama, memiliki manfaat. Manfaatnya? Ada manfaatnya. Ada apa manfaatnya? Ada. Banget gitu loh, banget. Kemarin belangkon saya laku 1 Bitcoin. NFT ya, guys. Belangkonnya itu satu manfaat itu. Itu manfaatnya. Jadi karena yang beli itu di Dubai kan, si Mas Wahyu Kenzo itu di Dubai. Ya. Itu kemudian Gus, tak beli aja pakai kripto ya, 1 Bitcoin. Aduh, Mas Sebenarnya ada Mas Wahyu, itu jos. Jos tuh rezekinya oke sampean Mas. Oke, terus. Ketok ya di endorse yo asik barang. Kemudian yang kedua, menurut analisa dan pemahaman saya, cryptocurrency itu bisa diterima serah terimakan. Betul Mas? Betul Gus. Sangat bisa. Ada wallet Gus. Ada wallet kan? Ada wallet. Jadi bisa dilihat di wallet. Artinya kalau saya mau menerima dari Mas Ilung, saya tinggal membuat wallet kan? Betul. Nah, nanti ditransfer ke wallet itu. Itu. Dan kemudian bisa diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak. Ini bukan hanya kedua belah pihak. Bahkan semua seluruh manusia di dunia bisa melihat, menjadi saksi. Saksi. Menjadi saksi. Jadi saksinya itu bukan seorang dua orang. Jadi kalau kemudian saya bertransaksi dengan Mas Anang, teman-teman di luar bisa tahu. Selama tahu walletnya Gus. Selama tahu walletnya, dia ngerti. Haris, tolong habis ini tolong aku langsung dibuatkan wallet ya. Betul. Loh, nanti kalau saya sudah ada wallet masuk, saya akan lebih hakul yakin menceritakan kripto kepada halayak. Betul. Ini ada bentuknya. Ada bentuknya. Dan kalau saya sudah mengatakan itu, yang diuntungkan siapa? Asosiasi. Tanggung jawab Anda. Enggak, bukan asosiasi Gus. Banyak pihak yang sudah datang ke aku
mempertanyakan karena kemarin aku memang ikut mempelajari bagaimana kripto ini atau blockchain dijalankan di dunia. Banyak perubahan di musik, banyak perubahan di Amerika juga banyak perubahan bahwa dengan blockchain karena semua orang sudah terpapar transaksinya, udah susah untuk pembajakan lagu. Udah susah lagi nih ke depan. Artinya orang-orang yang tidak kreatif untuk membuat lagu sendiri ya siap-siap Nyingkir. Bener-bener ini udah ke depan musik itu sudah tanpa perantara. Jadi seniman langsung dengan pembelinya. Langsung directly. Itu sudah mulai dibangun di negara maju yang sudah menggunakan platform blockchain. Jadi seniman sana udah langsung dia mulai rekaman, dia mulai mencari investasi, dia mulai promosi semua based on blockchain. Ini baru keren ya. Dan itu tercatat, Mas. Dan itu Di smart tercatat contract. di smart contract dan nggak bisa dirubah. Dan semua orang bisa akses. Semua orang bisa lihat. Bisa lihat. Jadi Gus Miftah membeli lagunya Anang yang nanti aku lagi mau rekaman nih, nanti mudah-mudahan Gus Miftah tahu-tahu aku tuh kusing pertama. Berarti Gus Miftah adalah pembeli pertama. Jadi kopi pertama itu adalah pemegangnya Gus Miftah. Ini bisa jadi transaksi lagi nggak dalam waktu jangka 5 tahun? Bisa. Pembeli lagu karya Anang duet yang kesekian singlenya dengan Ashanti, pembeli pertamanya nomor 1 adalah Gus Miftah. Itu smart kontraknya bisa dibikin figura, dijual ke orang lain dengan harga yang pasti melambung jauh tinggi lagi harga. Artinya semacam aset ya. Betul, bisa Yang jadi aset. mungkin semakin lama akan semakin mahal. Makanya azas manfaat yang disebut Gus Miftah tadi Ada. ini sangat jelas azas manfaat. Artinya asas manfaat itu pasti ada. Maka mungkin begini, bagi saya teknologi itu kan harus untuk menjawab tantangan zaman. Yes. Ya. Jadi hari ini kalau dulu itu orang pengen kumpul-kumpul harus secara fisik ketemu, sekarang kita cukup dengan video call. Betul. Video call. Artinya teknologi itu hadir untuk menjawab tantangan zaman. Lah, mata uang digital itu kan diciptakan untuk menjawab kesenjangan nilai tukar mata uang antar negara. Ya, itu pasti. Itu selesai pasti. urusan. Luar biasa. Karena memang saat ini sangat dirasa gitu loh. Luar biasa. Sama-sama kertasnya antara dolar dengan rupiah. Jauh banget. Senjangnya gila banget. Padahal rupiah pakai kopiah lagi. Sama-sama kertas, bro. Yang satu pakai itu iya gitu. Tapi mau rupiah itu aneh lagi, Mas. Anehnya di mana? Semua pecahan mata uang rupiah itu ada gambar cewek menari. Iya benar. Dari 100.000, 50.000, 20.000, 10.000. Semua ada yang menarik. Kecuali satu mata uang, satu pecahan, 1.000 rupiah. Patimura bawa golok. Takut. Itu jatahnya laki-laki cari uang. Iya. Pertanyaannya adalah kenapa semua pecahan mata uang itu ada gambar cewek menari? Karena hanya uang lah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. That's fine. Kan? Lah, nilai mata uang sebuah negara bisa sangat rendah dibandingkan mata uang negara lain. Negara lain. Itu kerasa banget. Padahal materinya sama. Kenapa nilainya berbeda? Lah, cryptocurrency menurut saya lahir sebagai mata uang tunggal yang dapat digunakan di seluruh dunia. Yang diharapkan mampu menjawab tantangan mengenai permasalahan nilai tukar mata uang. Betul itu. Karena mau ditukarkan di Amerika, di Eropa, di Indonesia tetap nilainya sama. Segitu-gitu aja. Saya pikir itu justru lebih logis gitu loh. Sehingga kemudian tidak ada perbedaan secara signifikan lah antara kita dengan umpamane dengan Singapura gitu loh. Ketika kemudian kita menggunakan alat tukar kertas itu, coba Anda bayangkan. Kita lihat $1.000 Singapura. Materinya apa sih? Cuma lebih lebar dikit. Satu lembar 10 juta. Bahkan saya tahun 2006, 2007 itu masih dapat pecahan mata uang Singapura itu yang 10.000. 10.000 ya? Yang 10.000 itu artinya sekarang 110 juta. 110 juta. Hari ini. Cuma selembar toh. Cuman selembar kertas waktu. juga. Kertas. Aku udah lihat itu. Nyeklin dredeg. Kan? Jadi kalau Mas Anang pergi ke Turki itu cukup buat 20 lembar sudah. Selesai. Nanam rambut cukup 1.
inilah Allah itu maha adil ya. Mas Anang dikaruniai kelebihan uang, saya dikaruniai kelebihan rambut. Jadi ada lagi nggak pertanyaan? Saya rasa ini Sudah menjawab lah tadi Sudah semua. terjawab. Kita seperti malah mengajarin kita yang udah lama main di kripto, Mas. Berani, tegas, dan aku butuh banget yang kayak gini, Gus. Butuh banget. Sekali lagi kita sampaikan bahwa teknologi hadir menjawab tantangan zaman. Teknologi Dan fungsi Islam itu adalah menjaga dan zaman. merawat zaman. Kita bukan ketinggalan. Kalau seandainya Islam dengan ketinggalan, itu bukan Islamnya yang ketinggalan, tapi kita umat Islamnya yang ketinggalan. umat Islam. Umatnya, Muslimnya yang ketinggalan gitu loh. Kalau kemudian mengatakan begini, oh ternyata hari ini yang disampaikan oleh Al-Quran itu nyata. Tapi kenyataan itu kadang-kadang justru lahir. Umpamanya orang-orang Amerika dulu yang dapat kebenaran itu baru kemudian kita mengait-ngaitkan. Oh iya, di Al-Quran sudah ada. Artinya apa? Yang ketinggalan bukan Al-Qurannya. Orang Islam sendiri yang memahami Al-Quran itu tertinggal. Kalau Al-Qurannya nggak mungkin tertinggal. Dan karena begini, kayak pertemuan di laut antara air tawar dan air laut. Itu kan mahrojal bahraini yaltaqiyan. Itu bahraini yaltaqiyan. Itu sudah disampaikan di Al-Quran. Tapi kemudian baru terjawab ketika keadaan itu ada. Al-Quran sudah dari zaman Nabi dan ternyata terbukti kebenarannya. Itu loh. Bukan Al-Quran yang ketinggalan, tetapi kita umat Islamnya yang ketinggalan. Lah, saya punya ekspektasi dong. Ekspektasi saya apa? Keinginan saya, harapan saya apa? Bahwa kita juga tidak ketinggalan lagi dengan persoalan kripto ini. Supaya apa? Sekarang beginilah Mas, kadal fakru ayyakuna kufron. Seolah-olah kefakiran itu menyebabkan kita menjadi kafir. Banyaknya orang murtad itu gara-gara apa? Gara-gara faktor ekonomi. Gara-gara faktor ekonomi, gara-gara faktor ma'isyah. Lah, jangan sampai kemudian ketertinggalan kita soal ekonomi terlalu jauh ini menyebabkan banyak orang menjadi kufur. Betul. Kalau kita tidak mau kufur, syaratnya cuma satu. Stabil secara ekonomi, mapan secara ekonomi. Mas, ini terakhir ya, mungkin ini agak agama dikit. Bagi saya, Mas, orang tujuannya apa sih? Surga atau? Iya. Jannah atau? Syaratnya surga itu apa? Husnul khotimah. Kalau pengen surga ya harus husnul khotimah. Artinya apa? Pungkasan yang baik. Berakhirnya kehidupan kita dengan cara yang baik, husnul khotimah, tutupan yang baik. Husnul khotimah itu syaratnya apa? Istiqomah, konsisten dalam beribadah. Istiqomah itu syaratnya apa? Perjuangan lancar. Perjuangan lancar itu syaratnya apa? Ekonomi mapan. Ekonomi mapan persyaratannya apa? Ya punya ekonomi, punya pekerjaan, punya bisnis. Jadi pengen masuk surga harus husnul khotimah, pengen husnul khotimah harus istiqomah, pengen istiqomah perjuangan harus lancar harus dimulai dengan ekonomi yang mapan. Ekonomi yang mapan kita punya sumber penghasilan. Kalau dibalik, kalau kita punya sumber penghasilan, ekonomi kita mapan. Kalau ekonomi kita mapan, perjuangan lancar. Kalau perjuangan lancar, istiqomah. Kalau istiqomah, husnul khotimah. Kalau husnul khotimah, jannah. Kan begitu. Siapa tahu kita bisa masuk surga gara-gara kripto. Karena ekonomi mapan. Dan itulah yang dimaksud teknologi itu menjawab tantangan zaman. Dan Islam merawat dan menjaga zaman, bukan ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman bukan Islam, tapi orang Islam. Karena tidak menyesuaikan perkembangan zaman. Kok dengaran hari ini saya pinter ya? Emang pinter, Agus. Ini sih yang kemarin kita bingung jadi kejawab. Kejawab, Mas. Kejawab. Gitu. Luar biasa. Makasih, Gus. Makasih banget karena Islam menjaga dan merawat zaman. Apa arti terima kasih kalau waletnya belum jadi? Harus ke situ dulu. Downloadin dulu waletnya langsung Kirim walet, Gus. Kirim balik Gus. Nanti Bukan. saya istiqomah kok, Gus. Kan tadi yang mau ngisi walet hibahnya dari asik kan. Berapa? Enggak apa-apa ngomong aja, Mas. Kan nanti kalau besok sudah ada manfaatnya. Tadi hibahnya Mas tadi? Jadi hibahnya saya adalah saya memberi ke teman-teman buat Gus di pesantren, sahabat saudara-saudara yang di sana. Saya mengasih Gus Miftah 4 miliar token. Itu kalau satuan yang satu rupiah. Kalau memang dalam perjuangan kita berikhtiar nanti sampai 2-3 bulan setengah tahun ke depan, mudah-mudahan bisa sampai
Rp1 aja dulu. Tapi prediksinya bisa sampai Rp100. Satu Tapi rupiah. kalau Rp1 berarti alhamdulillah kita semua yang di ASIC token, termasuk istri saya, anak-anak saya dan mantu saya juga sudah apa ya istilahnya membagikan Oh, untuk anak-anak teman-teman, santri? ya untuk anak santri 4 miliar. Wow. Kalau sudah di Rp1. Sudah dikit lagi. Sudah dikit lagi. Bismillah dikit. Bagaimana Bapak asosiasi? Masa kalah sama Mas Anang? Modiar. Saya juga punya token. Nah, punya token. Ada. Nanti aku kirim juga. Token IDM. IDM token. IDM token. Lagi perjuangan menuju $1. Nanti ada Juga, satu. kalau dia perjuangannya $1, Bukan Rp1. bukan lagi. Ya karena jumlah tokenku lebih Lebih sedikit, supply-nya ini lebih banyak. Oke. Ini lebih memikirkan banyak orang. Aku ya waktu itu kurang memikirkan banyak orang. Tapi sekarang udah mikirin banyak orang, Gus, dengan diskusi ini. Ya, nanti kalau aku Mas kirim, Anang nanti aku lebih kirim 500.000 token IDM. Wow. Nah, kalau $1 lumayan tuh, Gus. $1 $500.000 berarti berapa tuh? Ya $500.000. Sekitar 7,5 M. Jadi aku juga mau menceritakan Gus Miftah. Ini lagi memang dari Bapepti, yaitu bagian dari Wamendak, dari Kementerian Perdagangan, memang lagi menggiatkan bagaimana token di Indonesia itu tumbuh. Jadi tidak hanya bahwa trading atau masyarakat Indonesia yang sudah tahu tentang cryptocurrency ini hanya menggunakan trading token dari luar negeri. Makanya tokennya dari luar negeri ya? Iya, paling banyak mengalir ke Indonesia. Yang pengusaha-pengusaha lokal. Indonesia untuk membikin. Makanya kemarin akhirnya saya karena saya punya pemikiran di dalam teknologi dan banyak hal di dalam kemajuan teknologi, akhirnya kita mengeluarkan token asing. Ya. Gitu. Yang diproduksi oleh orang-orang kita sendiri. Semuanya dari Indonesia. Gamenya semua Indonesia, semua sistemnya semua Indonesia. Tidak ada luar negeri. Tapi nanti kalau itu berhasil masih nyanyi nggak sih, Mas? Saya malah justru giat bernyanyi karena apa? Saya sudah langsung menjual melalui Produk sendiri. sistem saya itu direct ke publik, tidak lewat perantara apapun, tinggal langsung bahwa ada satu orang membeli lagu saya pun hari itu juga saya tahu. Yang hari ini lagu saya dibeli satu orang. Siapa yang beli? Siapa Yang nikmati siapa saja walaupun jutaan orang kita nggak pernah tahu. Kalau besok satu pun ketahuan. Tahu. Langsung tahu hari itu juga. Jam itu juga. Mas Ilum, saya sama dengan Mas Anang. Kalau saya merasa banyak masalah, saya langsung bernyanyi. Karena begitu saya nyanyi, saya baru sadar bahwa suara saya lebih parah daripada masalah saya. Evaluasi diri. Dan saya suka lagu-lagunya Mas Anang kan. Itu. Kalau ada orang bilang, alah kenapa Mas Anang harus kaya-kaya? Toh uang nggak dibawa mati. Bener, uang nggak dibawa mati. Tapi kalau nggak punya uang, serasa sudah mau mati. Wong doa kita jelas kok. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya baik, akhiratnya baik. Yes. Jadi guys, tadi itulah pertemuan dengan Gus Miftah. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua. Apa yang disampaikan tadi jelas bahwa Gus Miftah adalah sebuah pendapat sendiri melalui sebuah pelajaran sendiri, semua melalui pemahaman sendiri Bisa benar dan bisa salah. Bisa benar bisa salah. Jadi silahkan bagaimana teman-teman menyikapi pendapat-pendapat yang sudah hadir tentang cryptocurrency ini. Jadi ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.